Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mudhi'un nizamil 'alam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul 'arabi wal 'ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa uswatina wa dhuhrina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramat, para kiai, para nyai, para ustaz, para ustazah, para kesepuhan, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab Syekh Muhammad. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para kesepuhan, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan kajian, saya mengucapkan ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Kami atas nama pribadi mohon maaf lahir dan batin, mohon halal segala hakul adami yang pernah kami makan, yang pernah kami sakiti, mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan pembicaraan as-sabi'atu yang ketujuh, wal ashruna, dan 20. Pembicaraan yang ke-27 dari bab 2 kitab Syekh Muhammad. Qala, berbicara asy-syairu, yai syair, min bahril kamili, dari bahar kamil, al-majzumi, yang dimazu. Dimazu itu dibuang satu wazannya. Jadi al-mazu adalah dibuang satu juz, satu wazannya. Ya man, wahai orang, bidun, wahai orang, bidunyahu, dengan dunianya, istakhala, sibuk. Wahai orang yang sibuk dengan dunianya, melupakan akhirat, melupakan sholatnya, melupakan ibadahnya, hanya sibuk dengan dunia. Qad gharrahu, sungguh telah memperdayakan, telah menipu padanya, tulul amali, panjangnya angan-angan. Jadi orang yang sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat, sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan ibadahnya, maka dia adalah orang yang terbujuk,
tertipu dengan tulul amal, dengan panjangnya angan-angan, seandainya, jikalau, apabila, dengan panjangnya angan-angan, tulul amal, dia hanya sibuk dengan urusan dunia, lupa bahwasanya dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa dia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat di dunia. Allah yazal, ataupun dia tidak berhenti-hentinya fi ghaflatin, di dalam kelupaan, lupa terhadap urusan akhirat. Hatta dana, sehingga dekat, minhu, darinya, al-ajalu, waktunya mati. Karena dia sibuk dengan urusan dunia, yang sehingga dia melupakan urusan akhirat, yang sehingga tidak merasa bahwasanya kematian sudah dekat. Sedangkan al-mautu, sedangkan kematian yakni akan datang baghtatan, dengan mendadak. Kematian itu datangnya mendadak. Tidak ada satupun orang yang tahu bahwa dia akan meninggal dunia. Tidak ada orang yang tahu bahwasanya ajal sudah dekat. Walaupun dia sudah tua, kalau belum waktunya mati maka tidak akan meninggal dunia. Tapi walaupun masih muda, masih sehat, masih kekar badannya, tapi ketika ajal sudah datang, ajal sudah menjemput, maka dia tidak akan bisa lari darinya. Wal qabru, sedangkan kuburan adalah sundukul amali. Sunduk itu peti, petinya amal. Jadi kuburan itu adalah merupakan sundukul amal, tempat mengumpulkannya amal. Ketika di kuburan selamat, maka di akhirat dia pun akan selamat. Ketika di kuburan sudah banyak amal baiknya, maka dia tanda-tanda di akhirat akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung di bulan Syawal, bulan Idul Fitri, walaupun tidak harus menunggu Idul Fitri, kita halal bihalal, saling menghalalkan, saling memaafkan. Tapi tidak ada salahnya di momen Idul Fitri kita saling menghalalkan, halal bihalal. Walaupun halal bihalal ini tidak dikenal di istilah Arab, di kamus Arab pun tidak ada. Karena halal bihalal adalah istilah Indonesia, yang artinya halalun bihalalin. Jadi saling menghalalkan. Saya punya kesalahan, pernah menzalimi, pernah berkata yang menyakitkan, pernah memakai barang orang lain, maka saya minta halalnya. Itu namanya halal bihalal. Supaya apa? Supaya nanti di alam kubur kita sudah enak. Kubur itu bisa menjadi radhatun birriyadil jinan, akan menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah bagi kita yang mau saling memaafkan, saling menghalalkan di antara kita.
Nah, kita tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas, harus dibereskan di dunia, tidak boleh dibawa ke akhirat. Isbir, sabarlah engkau ala ahwaliya, atas kesusahan di dunia. Karena memang di dunia tempatnya memang susah, bukan tempatnya untuk senang-senang, tapi di dunia memang tempatnya susah. Tidak ada orang yang tidak susah di dunia. Semua orang pasti susah, gelisah, memiliki kesusahan, kegelisahan. Mau ke masjid berat, susah. Karena memang tempat di dunia adalah penuh dengan ahwal, penuh dengan kesusahan, penuh dengan ketakutan. La mauta, tidak ada kematian sama sekali, illa bil ajal, kecuali sudah datang ajalnya, jadi sudah datang waktunya kematian. Maka di dunia ini kita harus bersabar, sabar di dalam kita menjauhi maksiat, sabar kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar atas segala musibah, segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, memberikan penyakit, memberikan rasa sakit. Tujuan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terlalu senang hidup di dunia. Sehingga Allah ketika sudah tua, sedikit demi sedikit nikmat yang diberikan Allah dikurangi, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketampanan sudah hilang, rambut yang hitam jadi putih, pendengaran sudah tidak terlalu didengar, mata sudah tidak jelas untuk memandang. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya ingat kita tidak selamanya di dunia. Kalau kita selalu sehat, tampan, jelas untuk memandang, pendengaran selalu jelas, kaki juga masih sehat, perkasa, seakan-akan kita tidak akan mati. Makanya oleh Allah kita diberikan sakit, dikurangi nikmat-nikmat oleh Allah supaya kita semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua, semakin ingat dengan akhiratnya. Semakin tua, semakin ingat bahwasanya dunia akan kita tinggalkan. Wa rawa ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam ad-Dailami meriwayatkan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut dunia, meninggalkan dunia, amal lebih baik minas sobri, daripada pohon yang pahit. Kalau di Jawa namanya bruntowali, pohon yang sangat pahit rasanya. Wa asyaddu, dan lebih berat, lebih menyakitkan, min hablis suyufi, daripada sabetan pedang, fi sabilillahi, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya wala yatruha ahadun, tidak ada satupun orang yang mampu meninggalkannya
kecuali illa aqahullahu mislama yu'tisyuhada. Tidak ada satupun orang yang meninggalkannya kecuali dia akan diberikan pahala seperti pahalanya orang yang jihad, orang yang mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Watarkuha ilatul akli. Cara meninggalkan hubud dunia adalah sedikit makan. Ini yang berat. Saya termasuknya susah kalau makannya sedikit, susah kalau lapar. Ini masuk hubud dunia saya. Jadi sedikit makannya. Jadi dengan saya sedikit makan. Terusnya dia terlaki. Cara meninggalkan dunia adalah sedikit makan. Wasabai dan kenyang. Selain daripada itu tidak hanya makan, tidak hanya meninggalkan banyak makan, banyak minum, tapi wahudus sana tidak senang untuk dipuji. Nah ini minan nasi dari orang lain, tidak senang ketika dipuji oleh orang lain. Beda dengan saya, kalau dicaci maki susah, sedih, dikritik pun sedih. Tapi kalau orang yang sudah meninggalkan hubud dunia, dia buhdus sana, tidak suka disanjung, tidak suka dipuji. Artinya ketika kita dipuji, kita pun merasa bahwa kita sebenarnya sedang ditutupi keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibuka, waduh, banyak sekali kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Fa innahu man ahabba sana minan nas ahabba dunya wa na'imaha. Karena sesungguhnya orang yang suka pujian, orang yang suka sanjungan, orang yang gila hormat minan nas dari orang lain adalah ahabba, dia orang yang cinta dunia wa na'imah, orang yang cinta dunia dan kenikmatannya. Jadi kalau kita ini masih senang kalau dipuji, gak mau dikritik, mau diingatkan, ya itu kita masih ada hubud dunia dalam diri kita. Seperti saya ini susah menghilangkan rasa seperti itu. Kalau dipuji naik ke langit, merasa bangga. Wakat sarohu an-na'ima kullan na'im, maka barang siapa yang senang seluruh kenikmatan, fal yada id-dunya pasana minan nas. Di barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan yang sempurna, tidak hanya kenikmatan di dunia, tapi lebih-lebih kenikmatan di akhirat, maka fal yada'id dunya, maka tinggalkanlah hubud dunia, tinggalkanlah as-sana, minta dihormati, minta dipuji, minta disanjung minan nasi dari orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan guna dan manfaatnya, khususnya bagi pribadi saya, umumnya bagi para jemaah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang minal a'idin wal faizin, orang-orang yang kembali kepada kesucian, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi